Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6492 100 Metode Teknik Gu. Dasar orang tua bodoh yang sok suci, sekarang katakan padaku, apa yang penting di sini, menanam atau merampok? Chu Feng memandang monster tua di samping Jie Tianran. Monster tua itu tidak menjawab, namun tatapannya yang jahat memperlihatkan kebenciannya terhadap Chu Feng. Namun pengalaman bertahun-tahun telah mengajarkannya bahwa meskipun dia murka, dia tidak meraung marah, tetapi malah tertawa sinis. Hehehe, Jie Tianran, aku tidak pernah menyangka bahwa setelah semua kerja kerasmu, kau masih akan ditipu oleh cucumu. Cucumu mengutak-atik cacing beracun, dan kau bahkan tidak menyadarinya. Sayang sekali aku mengajarimu teknik Gu kuno. Jie Tianran berkata, tidak ada masalah dengan cacing beracun, jadi masalahnya bukan pada cacing beracun itu sendiri, melainkan pada kekuatan yang memeliharanya. Pada titik ini, Jie Tianran menatap Chu Feng. Kau sengaja membuatku menggunakan raksasa merah untuk melahap kekuatan di dalam pohon raksasamu. Padahal, kau menyembunyikan teknik Gu di dalam kekuatan itu. Kamu lebih pintar dari monster tua itu, kata Chu Feng. Adik Chu Feng, jadi kamu melakukan ini dengan sengaja? Aktingmu sangat realistis. Mata indah Wen Sui melebar, tampak sangat terkejut. Ini juga berkat bantuan luar biasa dari kakak perempuanku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Ah, itu wajar. Itulah inti dari pemahaman diam-diam, Wen Sui mengatakan ini, tetapi kemudian dengan canggung menggaruk kepalanya. Karena pada saat itu dia tidak tahu kalau Chu Feng sedang berakting, dia mengira kalau Chu Feng benar-benar marah dan ingin sekali bertarung sampai mati. Jadi dia sungguh-sungguh berusaha membujuk Chu Feng, namun tak disangka, nasihatnya yang tulus justru membuat tindakan Chu Feng makin meyakinkan. Bahkan seranganmu sebelumnya terhadap cacing beracun milikku dengan memimpin pasukan cacing beracun itu pun disengaja, kaulah yang menyebabkan cacing beracunku berubah. Fakta bahwa kesadaranmu tidak pernah hilang bukanlah karena keberuntungan, melainkan karena kamu telah menguasai cara untuk melindungi hidupmu. Saya sangat penasaran, bagaimana Anda melakukannya? Tanya Jie Tianran. Chu Feng tidak menjawab secara langsung, tetapi malah melepaskan kekuatan spiritualnya yang besar dengan sebuah pikiran. Meskipun tidak sekuat tubuh fisik, ia jauh melampaui kekuatan spiritual yang ditunjukkan sebelumnya. Kekuatan mental? Sudah waktunya memilih garis keturunan, tanya Jie Tianran. Jawaban yang benar. Jika seseorang memilih garis keturunan penghalang, itu pasti akan membantu dan juga akan memungkinkan seseorang memperoleh kekuatan spiritual. Namun, jika seseorang memilih untuk mengembangkan garis keturunan seni bela diri, ia dapat memperoleh lebih banyak kekuatan spiritual, kata Chu Feng. Jadi, hal semacam itu disembunyikan, dan itu adalah kelalaian saya. Tapi teknik Gu milikmu juga berhubungan dengan tempat ini, bukan? Jika bukan karena perlindungan tempat ini, kau tidak akan bisa mengintegrasikan teknik Gu ke dalam kekuatanmu tanpa diketahui siapapun, sehingga kau bisa merebut kendaliku atas cacing beracun, Jie Tianran berkata lagi. Mendengar ini, Chu Feng tidak dapat menahan perasaan takjub, betapapun buruknya manusia surgawi ini, pemikirannya memang luar biasa jernih. Dia benar-benar menebak segalanya dengan benar, teknik Gu Chu Feng memang diperoleh dari tempat ini. Itu ada di dalam dunia bebatuan, pengamatan sebelumnya mengungkapkan bahwa alasan Chu Feng menghabiskan begitu banyak waktu adalah karena ia tidak hanya menemukan metode untuk memisahkan kesadaran dari tubuh. Dia juga menemukan seni racun Gu, teknik Gu itu sangat canggih, dan diciptakan oleh Qin Jiu, dengan judul 100 Metode Teknik Gu. Dari 100 metode ini, yang paling banyak adalah tentang cara mematahkan mantra Gu. Namun, ada juga beberapa metode untuk membuat dan menanam Gu. Saat itu,
Chu Feng menduga bahwa 100 metode teknik Gu adalah warisan sejati tempat ini, dan jika dia bisa menemukannya, dia akan punya kesempatan untuk mendapatkannya. Jika Anda gagal menemukannya, bahkan jika Anda memenuhi semua persyaratan berikutnya, Anda hanya akan memperoleh pecahan kunci dan tidak ada keuntungan lain. Itulah sebabnya, meskipun Chu Feng tiba di sini terlebih dahulu dan mulai mengamati terlebih dahulu, ia menunggu hingga Jie Tianran tiba, dan mengapa Jie Tianran menjadi orang pertama yang memahami metode kesadaran dan memasuki gua tersebut. Bukan karena Chu Feng terlalu lambat dalam memahami kemampuan memisahkan kesadarannya dari tubuhnya, melainkan Chu Feng menghabiskan banyak waktu untuk memahami 100 metode teknik Gu. Sepertinya tebakanku benar, melihat Chu Feng tidak menjawab, Jie Tianran mencibir. Memangnya kenapa kalau tebakanku benar? Siapa yang menang? Tanya Wen Sui. Jie Tianran mengabaikan Wen Sui dan terus menatap Chu Feng. Chu Feng, kamu memang lebih unggul dari yang lain hari ini. Tapi hanya di bawah perlindungan sekte alam bela diri leluhur kau memiliki kesempatan untuk mengalahkanku. Kamu tidak akan seberuntung itu setelah meninggalkan tempat ini, kata Jie Tianran. Tetapi begitu dia mengatakan itu, wajahnya membeku. Menara itu runtuh dan hancur, berubah menjadi kekuatan penghalang, yang kemudian menyatu menjadi gerbang penghalang. Saat gerbang penghalang ini muncul, dunia ini mulai runtuh dari jauh, jelas, semuanya sudah berakhir. Chu Feng dan Wen Sui bisa saja langsung melewati gerbang penghalang untuk pergi, tetapi mereka tidak bisa melakukannya sekarang. Bagaimanapun, itu sudah dikendalikan oleh cacing beracun yang dia buat sendiri. Bajingan, beraninya kau menakut-nakuti orang? Kau seharusnya memikirkan dirimu sendiri dulu. Kita lihat apa yang akan kau lakukan kali ini, nada bicara Wen Sui provokatif, dan dia jelas-jelas sedang menyombongkan diri. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Tapi ada satu hal yang ku tahu. Itu berarti aku akan melampauimu cepat atau lambat, dan waktu itu tidak akan terlalu jauh, kata Chu Feng. Hahaha. Hahaha, Jie Tianran tertawa terbahak-bahak, dan setelah tertawa lama, dia menatap Chu Feng. Meskipun lehernya dicengkeram oleh cacing beracun, dan posturnya jauh dari kata elegan, sorot matanya sangat mengancam. Apakah kamu tahu kekuatanku saat ini? Dunia diwarnai dengan pertanyaan. Seberapapun kuatnya dirimu, kamu akan diinjak-injak di bawah kakiku, dan tidak akan terlambat. Chu Feng tersenyum, menghadapi ancaman Jie Tianran dengan penuh percaya diri dan ketenangan luar biasa. Bagus sekali, kuharap bisa melihat senyummu lagi saat kita bertemu nanti. Setelah mengatakan ini, kesadaran Jie Tianran hancur, dan segera setelah itu, kesadaran iblis tua itu juga mulai hancur. Begitulah cara mereka meninggalkan tempat ini. Oh, kau benar-benar tidak boleh meremehkan kedua bajingan ini. Mereka punya tipu muslihat seperti ini? Wen Sui mendesah. Namun, ekspresi Chu Feng berubah. Ia meraih Wen Sui dan dengan cepat terbang menuju gerbang penghalang. Adik junior, apa terburu-buru? Ada keuntungan yang bisa didapat, tanya Wen Sui bingung. Jie Tianran tidak akan membiarkan ini terjadi, dia akan menghalangi jalan keluar kita. Mendengar kata-kata Chu Feng, Wen Sui tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Bagaimana dengan cacing beracun? Tidak bisakah kita membawanya? Melihat Chu Feng tidak berniat mengambil cacing beracun, Wen Sui tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lagi pula, cacing beracun itu tampak begitu kuat, sungguh sayang jika kita tidak bisa membawanya. Itu hanya untuk uji coba, tidak bisa diambil. Kalaupun diambil, kekuatannya tidak akan sama lagi setelah meninggalkan formasi ini. Saat Chu Feng berbicara, dia sudah menarik Wen Sui melewati gerbang penghalang. Kesadaran Chu Feng dan Wen Sui akhirnya kembali ke tubuh aslinya, tetapi pada saat yang sama, pecahan kunci juga memasuki tubuh Chu Feng.
Sebuah gerbang penghalang telah muncul di depan wujud asli Chu Feng dan Wen Sui. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.